Sia bohong, Ma. Selama ini Sia hanya pura-pura sakit kanker. Pura-pura gimana maksud kamu? Iya, pura-pura, Ma. Selama ini dia sehat. Sia pura-pura sakit karena ingin rujuk denganku. Sia juga sering memfitnah Savana dan mengatakan pada semua orang Savana sering menyakitinya. Padahal kenyataannya Sia yang terus menyakiti Savana. Dario mencengkeram kuat setir mobil untuk melampiaskan kemarahan pada dirinya sendiri. Dario jadi ingat kejadian di rooftop rumah sakit saat dia ingin bunuh diri. Sia mengatakan kepada semua orang Savana yang menyuruhnya bunuh diri, tapi kenyataannya itu fitnah. Dario menyesal saat itu. Dario lebih percaya Sia daripada Savana. Seandainya waktu bisa diulang, Dario ingin mempercayai semua yang Savana katakan. Namun sayangnya, waktu tidak bisa diulang kembali. Hanya penyesalan yang tersisa, penyesalan yang tiada habisnya. Kamu tahu dari mana Sia berbohong soal penyakitnya? Orang jelas-jelas dia sering kemoterapi kok. Kamu bilang dia berbohong. Pasti Savana yang bilang kan? Jangan terlalu percaya sama Savana. Savana itu orang baru dalam hidup kamu, Dario. Jelas-jelas Sia yang selama ini menemani kamu dari kecil sampai sekarang. Harusnya kamu selalu percaya Sia daripada Savana. Kenyataannya Sia memang berbohong, Ma. Aku kirimkan buktinya. Tanpa mengakhiri panggilan, Dario mengirimkan file yang dikirimkan Max soal kebohongan penyakit Sia pada mamanya. Gimana? Mama sudah percaya kan? Ya ampun, jadi selama ini Sia berbohong. Mama sama sekali nggak menyangka Sia setega ini membohongi kita. Sekarang Mama sudah tahu faktanya kan? Jadi berhentilah menuduh Savana yang tidak-tidak. Selama ini Savana hanya korban fitnah dari Sia, Ma. Tapi tetap saja Savana kekanakan, main kabur dan merepotkan kamu. Terus sekarang kamu mau cari Savana lagi? Iya, Ma. Aku akan mencari Savana. Aku akan mencari Savana sampai ketemu. Mama doakan aku, semoga aku bisa membawa menantu Mama pulang ke rumah. Terdengar helaan nafas panjang dari mamanya. Kamu tuh jangan mau diperbudak sama perempuan dong, Dario. Kalau Savana nggak mau sama kamu ya sudah, cari saja perempuan yang lain. Masih banyak kok yang mau sama kamu. Kalau kamu nggak jadi sama Sia, ya udah cari perempuan lain. Cari yang setara sama kamu. Baik dari bibit, bobot, dan bebet. Jangan kayak Savana yang dari kecil nggak jelas asal usulnya. Kerjaannya bikin repot aja. Savana tuh cuma cari perhatian kamu aja. Biasalah, anak nggak dapat kasih sayang orang tua dari kecil. Kerjaannya caper aja. Berhenti menjelek-jelekkan Savana, Ma. Kamu tuh yang berhenti tergila-gila sama Savana. Kayaknya kamu udah dipelet deh sama Savana. Mama akan terkejut kalau Mama tahu siapa Savana sebenarnya. Memangnya Savana siapa? Paling juga orang tuanya kampungan kayak dia yang kampungan itu. Kalau Mama menelponku cuma mau menjelek-jelekkan istriku, aku tutup teleponnya. Tunggu dong, Mama mau ngasih tahu kamu, Azam lagi sakit, badannya panas. Terus dari tadi manggil-manggil nama Savana terus. Kayaknya Azam juga kena pelet deh sama Savana. Perempuan itu memang hanya mendatangkan keburukan. Dario berdecak kesal sekali dengan mamanya yang terus menjelek-jelekkan Savana. Ya udah, aku pulang sekarang. Mama tolong jaga Azam dan Azura. Nah gitu dong, kamu memang harus memprioritaskan anak kamu daripada istri kedua kamu. Tak tahan dengan kalimat pedas mamanya, Dario pun mengakhiri panggilan dan melajukan mobil menuju ke rumah. Azam, maafin Dedi ya, belum bisa menemukan Mami, lirih Dario sendut. Setelah sekian menit perjalanan, akhirnya Dario sampai di rumah. Turun dari mobil, Dario bergegas masuk ke dalam rumah dan menemui Azam di kamarnya. Azam, Helen, Azam, dan Azura yang berada di dalam kamar menoleh ke arah pintu. Dedi, rengek Azam sambil mengulurkan kedua tangan mungilnya. Dario pun duduk di tepi kasur dan dengan segera Azam menghamburkan diri memeluknya. Dedi, iya sayang, dengan lembut.
Dario mengusap punggung putranya dan sesekali mencium sisi kepalanya. Dalam pelukan ini, Dario bisa merasakan tubuh putranya sangat panas. Azam mau ketemu Mami, Dedi. Dedi sudah menemukan Mami. Maaf sayang, Dedi belum menemukan Mami. Kenapa Dedi belum menemukan Mami? Mami perginya cukup jauh kali ini. Jauh banget ya, Dedi. Iya jauh sayang, tapi sejauh apapun Dedi akan membawa Mami pulang. Azam yang sabar ya, Dedi sedang berusaha mencari Mami. Iya Dedi. Dario pun melepas pelukan dan menangkup pipi putranya yang tampak pucat. Sorot matanya sayu dan wajahnya tampak sendu. Melihat kondisi Azam, Dario seperti melihat gambaran dirinya sendiri. Azam begitu kehilangan Savana sampai drop seperti ini. Tinggal menunggu waktu saja. Dario juga akan drop saking stresnya kehilangan Savana. Sekarang pun Dario tak bersemangat menjalani hidup. Hari-harinya akan terasa berbeda tanpa kehadiran Savana di sisinya. Rasanya Dario ingin cepat-cepat menemukan istrinya dan membawanya pulang. Kali ini Dario berjanji akan selalu mempercayai Savana dan menomorsatukan Savana dalam keadaan apapun. Mama sudah memanggil dokter, tanya Dario sambil menatap mamanya. Sudah, itu obatnya. Helen menunjuk satu sirup dan satu tablet obat. Dokter bilang apa? Demam sama flu, jawab Helen. Azam tadi udah makan belum? Tanya Dario. Belum Dedi. Ya udah, Azam makan dulu ya. Setelah itu minum obat. Dario mengambil piring di nakas yang berisi nasi dan lauk. Awalnya Azam menolak makan karena mulutnya terasa pahit, tapi berkat bujukan Dario, akhirnya Azam mau makan 5 sendok nasi. Udah Dedi, Azam gak mau makan. Ya udah, sekarang minum obat ya. Setelah membuka botol sirup, Dario pun menuangkan sirup di sendok lalu mengarahkan ke mulut Azam. Ayo minum. Azam merapatkan bibirnya dan menggelengkan kepala. Enggak enak Dedi. Meskipun gak enak, Azam harus tetap minum obat supaya cepat sembuh. Nanti kalau Mami pulang, terus Mami lihat Azam sakit, Mami pasti sedih. Azam gak mau kan Mami sedih? Azam menggeleng. Azam gak mau Mami sedih. Nah kalau Azam gak mau Mami sedih, Azam harus sembuh. Biar cepat sembuh, Azam harus minum obat. Ayo minum sirupnya. Azam pun membuka mulut dan meminum sirup itu. Ih pahit. Dario tersenyum. Jagoan papa hebat sekali. Satu lagi ya sayang, kamu bisa minum pil gini kan? Gak bisa Dedi. Biasanya Mami hancurin obatnya terus ditaruh di sendok dikasih air. Oh gitu, ya udah. Dedi ke dapur dulu. Dario pun pergi ke dapur, mengerus pil dan meletakkan di sendok dan diberi air. Rasanya jelas lebih pahit, tapi Azam tidak bisa minum obat dalam bentuk pil, jadi harus digerus dulu. Biasanya saat anak-anak sedang sakit, Savana yang mengurus mereka, mulai dari minum obat sampai tingkah aneh-aneh mereka saat sakit. Dario jadi ingat, dulu Azam pernah demam juga. Azam merengek dan maunya digendong 24 jam. Saat itu umur Azam sudah 6 tahun. Pasti sangat berat, tapi Savana sama sekali tidak mengeluh dan terus menggendong Azam. Padahal tubuh Savana mungil, tapi karena kasih sayang Savana yang begitu besar, Savana menahan segala kesakitan demi putranya. Setulus itu Savana menyayangi Azam dan Azura meskipun mereka bukan anak kandungnya Savana. Dario berhenti sejenak menggerus obat begitu mengingat istrinya. Begitu banyak jasamu untukku dan anak-anak, tapi aku jarang menghargai semua itu. Selama kita menikah, aku sibuk dengan duniaku sendiri. Aku sibuk memikirkan bagaimana cara move on dari Zia. Aku menyibukkan diri agar bisa melupakan Zia. Sampai aku lupa di rumah aku memiliki seorang istri yang begitu tulus menanti kepulanganku. Ada kamu yang tidak pernah menuntut apapun,
Ada kamu yang begitu sabar mengurusku dan anak-anak selama menikah. Savana memang tidak menuntut apapun, bahkan meskipun Dario tidak memberinya nafkah batin, Savana tidak protes. Savana baru mulai memberontak dan menuntut cerai setelah kedatangan Zia. Seandainya saat itu aku nggak sok jadi pahlawan untuk Zia, semua ini pasti nggak akan terjadi. Seandainya aku membatasi diri dengan Zia, kamu pasti tidak akan kecewa. Seandainya aku lebih mempercayaimu, kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Seandainya aku lebih memprioritaskanmu, kamu pasti masih tetap di sisiku. Seandainya aku tidak menyia-nyiakan kesempatan yang kamu berikan, pernikahan kita pasti langgeng. Seandainya dan seandainya terus muncul dalam kepala Dario. Penyesalan ini begitu menyiksa pikiran dan batin Dario. Ya ampun, lama banget sih kamu. Azam udah nungguin tuh, mau minum obat, ucap Helen. Dario memejamkan mata sejenak, menarik nafas dan mengeluarkan perlahan. Iya mah. Dario pun menuangkan gerusan obat di mangkuk ke sendok, lalu memberinya sedikit air. Setelah itu dengan hati-hati Dario membawa obat ke kamar Azam lagi. Obat datang. Dario mengubah wajah lesunya menjadi ekspresi ceria. Meskipun sekarang hati Dario sedang kacau, Dario harus tetap terlihat baik-baik saja agar anak-anaknya tidak ikut bersedih. Ayo Azam, buka mulutnya. Dario mengarahkan sendok ke mulut Azam. Biar cepat sembuh dan mami tidak sedih. Azam sakit, Azam harus minum obat. Azam menelan ludah. Belum minum obat saja Azam bisa merasakan rasa pahit menjalar di tenggorokannya. Ayo. Tapi demi mami, Azam pun meminum obat itu. Pahit Dedi, ini minum. Dario terkekeh dan memberikan air putih untuk putranya. Azam memegang gelas dengan kedua tangan, lalu meminum sampai seperempat gelas. Dedi, Azam mau pisang. Biasanya mami nyuruh Azam makan pisang biar nggak pahit di mulut aku, Dedi. Pisang? Yaudah, Dedi ambilin pisang di dapur ya. Dario bergegas ke dapur dan mengambilkan pisang di kulkas. Setelah itu dia kembali ke kamar dan memberikan pisang itu untuk putranya. Sekarang Azam istirahat ya, biar cepat sembuh. Dario pun membantu putranya berbaring di kasur. Dedi mau cari mami lagi. Iya sayang. Ya udah Dedi semangat ya, tapi Dedi jangan lupa istirahat biar Dedi nggak sakit kayak Azam. Dario tersenyum dan mengusap pipi putranya. Iya, Dedi pasti akan selalu menjaga kesehatan. Azam juga harus sembuh biar Dedi gak kepikiran Azam dan bisa fokus mencari mami. Siap Dedi, Azam pasti cepat sembuh. Mami bilang Azam anak yang kuat. Dario tersenyum lalu agak menunduk dan mencium kening putranya. Setelah itu Dario mengalihkan perhatian pada Azura. Azura temani Azam ya selama Dedi pergi. Azura mendekat dan memeluk perut Dedinya. Dario pun memangku Azura dan mencium puncak rambut putrinya. Azura mau Dedi di rumah aja. Azura kangen Dedi. Belakangan ini Dedi sibuk terus. Hati Dario mencelos mendengarkan tangisan putrinya. Sebenarnya Dario juga tidak tega meninggalkan putra dan putrinya seperti ini. Dario juga ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama mereka, apalagi mereka masih sangat kecil dan membutuhkan perhatian dirinya. Namun untuk sekarang Dario tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah sepenuhnya. Dario harus mencari Savana dan membawanya pulang. Dario melakukan itu juga untuk anak-anaknya. Hanya Savana yang bisa menjadi ibu yang baik untuk Azam dan Azura. Maafin Dedi ya sayang, Dedi sibuk belakangan ini. Setelah Dedi membawa mami pulang, Dedi akan selalu ada untuk Azura. Begitu juga mami Savana akan menjadi ibu untuk Azura lagi. Dario melepaskan pelukan dan menangkup pipi putrinya. Azura,
yang sabar ya. Sekarang Azura berdoa semoga Dedi cepat menemukan Mami dan membawa Mami Savana pulang. Azura mengerucutkan bibir. Kalau Dedi cari Mami Savana, Dedi cari Mama Sia juga dong. Belakangan ini Mama Sia nggak pernah ke rumah ketemu Azura lagi. Azura kangen Mama Sia. Dario mengusap rambut putrinya. Mama Sia nggak akan pernah datang ke rumah ini lagi sayang. Kenapa Dedi? Tanya Azura sambil mencepikkan bibir sedih. Selama ini Mama Sia bilang sama kita Mama Sia sakit kanker kan? Iya Dedi, kasihan Mama Sia. Mama Sia bilang sebelum Mama meninggal, Mama ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama Azura dan Azam. Tapi sekarang Mama sudah jarang kesini lagi Dedi. Sakit Mama Sia semakin parah ya Dedi. Mama Sia membohongi kita. Selama ini Mama Sia nggak sakit apa-apa. Mama Sia pura-pura sakit kanker biar bisa kembali ke rumah ini dan merebut posisi Mami Savana. Dan selama ini semua yang dikatakan Mama Sia kalau Mami Savana jahat itu semua juga bohong. Mama Sia ingin membuat Azam dan Azura membenci Mami Savana. Jadi Mama Sia nggak sakit kanker Dedi. Berarti Mama Sia masih bisa hidup lebih lama dong Dedi. Iya, Mama Sia nggak sakit, tapi tetap saja Mama Sia jahat, sudah membohongi kita. Nggak apa-apa, Mama Sia bohong, yang penting Mama Sia sehat. Azura bahagia sekali, Mama Sia nggak sakit. Kalau gini kan Azura nggak perlu Mami Savana lagi. Azura pengen Mami pulang karena Azura pikir Mama Sia akan meninggal, terus nanti Azura nggak punya ibu lagi. Sekarang Azura nggak butuh Mami Savana lagi kan? Sekarang Mama Sia sudah sehat. Hati Dario mencelas mendengar ucapan putrinya.